Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di channel Reski Baru Tani. Rekan-rekan, hari ini hari Rabu ya, 7 Mei 2025. Saya berada di perkebunan teman sekaligus abang, sahabat juga ya. Jadi beliau ini adalah seorang pensiunan TNI Angkatan Darat atau pensiunan purnawirawan TNI Angkatan Darat, dan beliau saat berdinas mendapat rezeki dan membeli lahan bekas areal tambang atau tambang emas. Jadi itu yang dijadikannya kebun. Kita akan lihat, dan di dalam masa purna tugas beliau, dalam masa pensiun beliau membuat sebuah usaha yang saat ini itu lagi kerja, itu alat beratnya, dengan mengorbankan sebagian dari perkebunannya. Jadi nanti kita akan hitung-hitung bagaimana hasilnya, bagaimana perbandingannya. Ikuti terus rekan-rekan. Baik rekan-rekan, nah ini dia perkebunan beliau. Jadi lahan beliau ini rekan-rekan adalah lahan bekas areal tambang ya. Nah ini seperti ini. Ini kemarin dikerjakan sama orang, tempat beliau membeli. Jadi yang punya lahan melakukan penambangan di sini. Setelah selesai dijual. Nah jadi beliau yang beli. Alhamdulillah dapat harga ya, namanya lahan bekas tambang tentu sangat murah ya. Tapi berapa angkanya nanti bisa kita tanya lah. Jadi sebagian sudah jadi kebun ini, sekitar umur 7 atau 8 tahun ini. Jadi menurut beliau tidak efektif. Jadi separuh dirubahlah. Nah, ini dia rekan. Nah ini. Jadi beliau buat tanggul di sekeliling, bikin jalan. Nah ini kelihatan ya. Nah ini kita akan jalan lah sini. Beliau akan buat tanggul sekeliling. Jadi ini akan dijadikan untuk sepertinya untuk tempat wisata, sekaligus untuk taman pancing nih kayaknya. Nah ini kita akan lihat rumah beliau di sana ya. Kita akan lihat juga nanti. Wah ini kelihatan ya bekas tambangnya ya. Akan lihat. Nah seperti ini kan. Kalau bekas tambang tuh ya seperti ini, hancur semua. Jadi beliau beli, beliau ratakan kembali, beliau bentuk. Nah seperti ini. Nah kelihatan ya. Ini udah jadi separuh. Nah ini. Nah, jadi ini perencanaan beliau mungkin mau ditanam ya. Kalau lihat di sana, itu punya beliau juga ya rekan-rekan ya. Itu adalah pondok ikan bakar. Nah, jadi dalam masa pensiun beliau saat ini, beliau buka usaha pondok ikan bakar. Jadi rekan-rekan juga silakan mampir
ke pondok ikan bakar beliau. Nah, ini nggak jauh dari rumah saya ini. Jadi ini kita berada di Desa Kotobaru, Kecamatan Singgihilir, Provinsi Riau. Jadi ini SPBU Kotobaru. Jadi posisinya di belakang SPBU ini, nggak jauh dari jalan lintas. Nah, jalan lintasnya sekitar 50 meter lah. Dan ini sepertinya sarang walet ya. Seperti kita ketahui, sarang walet sangat suka, burung waletnya sangat suka di tempat yang seperti ini, jauh dari keramaian, akses airnya banyak, ya seperti ini. Ini rekan-rekan, ini baru jalan separuh ya. Nah, ini berarti ini sudah ada sekitar 200 meter udah ada ini. Dari ujung sana pondok ya, sampai ke tempat kita jalan tadi sini, itu udah ada 200 meter. Jadi sepertinya beliau juga punya rencana untuk dijadikan untuk tepian acara-acara jalur mini ini, sepertinya ini rekan-rekan. Nah, ini tapi yang jelas ini suatu inspirasi ya, inspirasi usaha. Kita nggak tahu ya planning kedepannya bagaimana. Itu ada orangnya. Mumpung ada orangnya, langsung kita tanya. Nah, ini jadi ini rekan-rekan juga bisa jadi inspirasi ini rekan-rekan. Kalau ada lahan tambang yang jelas murah harganya, bisa dimanfaatkan. Nah, itu udah bagus rekan. Jadi ini tamu sudah ada, udah sering datang nih, udah sering mampir. Pondok ikan bakar 4 saudara itu nampaknya. Oke, kita langsung ke yang punya. Baik rekan-rekan, kita sudah bersama dengan abang kita yang kita ceritakan tadi. Jadi ini abang kita, Bang Samsi ya. Ini beliau ini seperti yang saya sampaikan tadi, purnawirawan TNI Angkatan Darat. Jadi baru sekitar 3 tahun ini beliau pernah tugas. Jadi ada ide ini rekan-rekan untuk membuat usaha tambahan ya, selain dari ikan bakar yang kita ceritakan tadi. Mungkin bisa kita tanya ini langsung nih. Kalau setahu saya ini beliau beli adalah untuk memperbaiki ya lahan-lahan tambang. Itu salah satu program beliau. Jadi setelah dibeli, nanti diperbaiki, dijadikan perkebunan, dan salah satunya ya ini dijadikan sebagai untuk wahana kolam. Bahkan mungkin ini bakal jadi untuk tempat wisata ini. Selamat siang Bang. Selamat siang. Ini Bang, sampai sini mungkin sekali-sekali nih Bang, ini mau masuk YouTube. Jadi pertanyaan pertama ini Bang. Silakan. Ini menghabiskan luas tanah berapa ini Bang, yang kolam yang dibuat ini? Karena kami lihat ini cukup besar dan panjang. Untuk ukurannya ini mungkin
Untuk saat ini tidak kurang dari 200 meter panjangnya nih Bang. Sementara lebarnya mungkin ada sekitar 80-an. Nah, ini. Jadi perencanaan Abang ini, yang pertama tadi bagaimana cara mendapatkan lahan seperti ini, maksud dan tujuannya tadi. Mungkin kalau dari kami tadi ya seperti itu Bang, mungkin untuk memanfaatkan ulang, karena seperti kita ketahui lahan tambang sangat tidak layak, bahkan untuk ditanam pun nggak bagus. Sementara di tangan Abang nih sepertinya bisa jadi sesuatu yang bernilai. Silakan Bang. Kalau masalah berbicara masalah lahan ini, Ya. kita pertama sekali berangkat dari semuanya kemampuan perekonomian gitu ya. Jadi kita mengambil lahan ini, kenapa kita ambil rawa-rawa seperti ini ya, dengan kondisi kita yang kurang tadi itu ya, kita hanya dapat bisa membeli rawa-rawa seperti ini gitu. Namun banyak kawan-kawan bercerita menyampaikan untuk apa lahan seperti ini ya, kita tergantung kepada niat tadi ya, niat, kemudian kemauan, tentu seluruhnya itu perlu pertimbangan. Ya insya Allah dengan kemauan, dengan niat dan kemauan tadi itu ya kita rancang lah. Yang semula dibilang orang di tempat bekas tambang itu tidak layak untuk ditanami tanaman, ya alhamdulillah berkat kesabaran kita, ketekunan kita, ya seperti inilah adanya. Kemudian yang sama sekali itu yang kita buatkan kolam-kolam itu memang sama sekali tidak bisa kita tanami karena memang lumpur, rawanya dalam. Satu pemikiran kita itu macam mana terkelola ini dengan baik untuk menyusun perekonomian ke depan dan juga untuk memicu kemauan dan kemampuan anak-anak kita ya, sambil mendidik bisa bermanfaat lahan tersebut. Ya ide punya ide, kita punya pikir, dengan biaya yang terbatas ya kita harus bertahap. Pertama kita tanami sawit, mana yang belum itu, yang tidak bisa ya kita ansur-ansur jadikan kolam. Kemudian kolam sudah terbentang seperti ini, masih ada sisa rawa yang tersisa itu ya kita coba benteng-bentengi dulu. Mana tahu besok bisa dimanfaatkan untuk semi-semi pariwisata gitu kan. Kita taruh entah macam sampan-sampan atau bebek-bebek. Ya insya Allah kalau itu tercapai, dengan harapan itu untuk menunjang ya perekonomian ke depan lah. Apalagi kita udah pensiun ini, kegiatan juga ndak ada, daripada berpikir keluar, kenapa yang di dalam ndak kita benahi. Betul. Jadi intinya bertahap ya Bang ya. Ya, kita kalau bisa mendapatkan hasil di dalam, kenapa harus keluar gitu kan? Nah, seperti itu pola pemikiran kami. Jadi tadi Abang bilang tadi bertahap. Sudah berapa tahun nih Bang hingga sampai seperti ini? Ya, kalau kita mengelola ini kan dari rancangan 2017. Berarti tidak sebanding 8 tahun ya Bang ya. Dengan sistem orang yang punya biaya, semuanya itu kan karena keterbatasan tadi. Sesuatu itu kalau bergerak kita yakinkan dengan niat, dengan kemauan ya insya Allah bertahap lah. Berarti 8 tahun semua ini Bang, atau kebun aja dulu 8 tahunnya atau gimana nih Bang? Ya kalau yang kita produksi dalam dari tahun 2017 itu ya kita rancang utama itu kebun tanam sawit. Nah, kemudian setelah sawit menghasilkan sedikit ya kita berpikir lagi untuk macam mana merancang kolam. Setelah kolam itu ya seperti inilah adanya dengan kemampuan kita tadi. Oke, berarti ini lahannya semua berapa ini Bang? Kalau lahan kita ini kalau yang tersedia untuk kita bikinkan kolam ini, kalau yang di depan ini lebih kurang 1 hektar. 1 hektar. Nah, terus yang baru kita mau rancang ini paling 50 kali 200 kali 100 lah. Oke, berarti 50 kali 200. 200 lah.
Oke, berarti di depan 1 hektar. Ya. Habis itu tambah sekitar 200. Nah, sekitar 200 meter ke belakang lah. Oke, berarti adalah sekitar 300 meter berarti insya Allah jadinya Bang ya. Ya lebih kurang lah. Oke, berarti 300 meter. Rekan-rekan 300 meter sudah bisa untuk sarana untuk tempat dayung ini rekan-rekan, untuk perlombaan dayung udah bisa. Jadi mungkin kedepannya gimana, nah itu aja. Oke, tadi udah sampai ke pinggir Bang, kami udah mulai dari ujung sana Bang. Ya. Itu pinggir-pinggir itu rencana apa itu Bang? Ya, pinggir-pinggiran itu yang jelas kita rancang tembok-temboknya dulu, membenteng air karena kita dekat dengan sungai ya, selalu kena banjir ya. Jadi kalau batas-batas air itu kita ndak kita tutupi, nanti dia masuk lagi ya percuma saja. Oke, Jadi berarti yang jelas kita bentengi dulu. Mungkin nanti kita ya ada macam-macam taman apa kita kelola di situ kan. oke. Tapi ya itu bertahap. Berarti di dam lah Bang ya. Ditanggul ya. Kalau bahasa Indonesianya di dam lah, ditanggul lah. Ya. Membentengi air itu supaya tidak masuk, kemudian air di dalam bisa jernih kan. Berarti insya Allah cor keliling Bang. Kalau dicor sih mungkin ya sesuai kemampuan lah ya. Angsur-angsur ya Bang ya. Kita lakukan dulu kegiatan seperti ini, di mana kendala nanti itu bertahap ke depan. Oke, pertanyaan inti Bang. Ya. Abang rela membuang beberapa titik kebun Abang, Ya. tanaman kebun. Ya. Sebenarnya prospek mana wisata, tempat wisata Ya. dengan perkebunan? Itu pertanyaan intinya Bang untuk konten kita hari ini. Silakan Bang. Sebenarnya kalau untuk wisata sih enggak ya. Iya. Wisata itu kan itu proyek pemerintah kan. Itu orang-orang yang punya kemampuan tinggi gitu. Kita itu merancang seperti apa adanya aja lah. Kalau bisa kita manfaatkan untuk semi-semi, yang penting bisa menghasilkan. Kalau Adinda itu bilang untuk wisata sih terlalu besar. Itu nggak gaung kita sama sekali. Nggak gaung kita itu. Jadi kita nggak mau terima itu semacam bunyinya berwisata. Yang penting ada kegiatan yang bisa menghasilkan lah di dalam. Nah, itu yang kita rancang ke depan. Ya mudah-mudahan pelan-pelan, mana kendalanya kita atasi pelan-pelan. Gitu. Mudah-mudahan bisa mencapai ke tujuan seperti yang kita harapkan. Amin amin. Jadi intinya Bang? Ya pada intinya. Prospek mana? Prospek kalau perkebunan sih lebih bagus juga. Cuman kan kita ini di dua sisi yang seperti ini tentu ketimbang lahan itu lahan tidur terbuang, mau ditanami juga nggak bisa karena itu rawa. Nah, tentu ya ada sih sebatang-sebatang 2 batang itu yang kita korbankan itu. Pada intinya tanah rawah lah gitu. Oh, berarti ini memang ya murni memanfaatkan lahan-lahan tidur Bang. Betul. Dan lahan bekas tambang. Bekas tambang yang sudah berlubang-lubang ya rawah lah pada intinya ya. Yang nggak bisa kita terjangkau untuk nanam sawit. Mana yang bisa ya lebih bagus perkebunan gitu. Oke. Tapi semuanya sih tergantung apa itu nanti lah. Tergantung kemampuan kita nanti. Belum tentu juga bisa, mana tahu yang kolam-kolam itu yang lebih berhasil, kita nggak tahu juga kan. Yang penting apa kedepannya itu lahan-lahan yang tidak efektif itu ya kita bina dulu, kita rawat dulu seperti apa jadinya nanti. Iya. Berarti di depan sana juga ada kolam pancing ya Bang ya? Ada kolam pancing ada, itu kan belum juga terawat karena sesuai ya kondisi perekonomian tadi kan. Iya. Kolam pancing, ada ikan bakar sedikit lah. Oke rekan-rekannya, itu pondok ikan bakarnya ada, dan sarana untuk sholat itu juga ada musola. Mungkin habis ini sambil menunggu ikan bakarnya masak, mungkin itu tadi seperti rencana bebek-bebekan ya, atau iti-itian apa sarana wahana air lah. Nah, ini. Jadi mungkin ini rekan-rekan untuk konten selanjutnya. Kita akan keliling, kita akan coba ajak Bang Samsinya keliling ya. Ikuti aja terus video kita ini, silakan di subscribe
dan dibagikan. Dan untuk rekan-rekan mau mampir ini silakan. Ikan bakarnya sangat enak ini. 4 saudara seperti alamat yang saya sampaikan tadi. Kalau dari arah Teluk Kuantan itu sebelum SPBU. Nanti kita sematkanlah untuk alamatnya di Google Mapnya, nanti kita sematkan di video kita. Oke Bang, mungkin untuk hari ini itu dulu Bang. Minta waktu besok kita atur jadwalnya Bang. Kita keliling. Ini masalahnya boleh. mau dikelilingkan ini. Kalau Dinda mau datang ke tempat kami ini, ya insya Allah kami bisa layani. Siap Bang. Oke rekan-rekan, itu pertanyaan inti kita tadi udah terjawab. Kalau untuk prospek, tetap prospeknya lebih bagus perkebunan, pasti ya Bang ya. Pasti. Tapi bukan tidak tertutup kemungkinan untuk tempat yang tadi dibilang Abang nih, kita nggak mau bilang tempat pariwisata, tempat semi wisata lah. Nah, itu. Jadi untuk skala pribadi lah. Nah, jadi bukan tidak mungkin ini bisa berkembang, tapi beliau hanya memanfaatkan lahan tidur, lahan yang tidak bisa ditanam perkebunan pun nggak bisa itu. Nah, namun dalam hal di lapangan memang ada beberapa batang yang harus dikorbankan. Nah, itu. Oke rekan-rekan, saat ini kita cuma duduk di sini ya. Nah, jadi mungkin konten selanjutnya kita akan coba keliling. Kita akan sampai ke tempat ikan bakar sana. Kita akan keliling. Mungkin beberapa hari lagi kita udah bagus jalan ini sekeliling karena eskavator lagi kerja itu. Oke rekan-rekan, mungkin ini bisa jadi inspirasi, bukan menggurui, tapi jangan pernah malu jadi seorang petani, karena seorang petani itu adalah seorang yang hebat. Salam petani hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.